Secara size nih kayaknya ini yang paling kecil dari seluruh mic wireless Holy Land deh. Ya nggak sih? Halo Kotara FM, kembali lagi bersama saya Kenny dan welcome to Kotara Show. Kita tahu semakin kemari persaingan mic wireless semakin ketat. Holy Land baru saja merilis dua produk terbaru mereka, di mana yang satunya itu paling murah, yaitu Holy Land Lark A1, dan yang satunya lagi paling mahal, yaitu Holy Land Lark Max 2. Tapi di video kali ini kita akan membahas Holy Land Lark A1 karena sudah rilis di bulan Juni, dan yang untuk Holy Land Lark Max 2 itu masih PO saat ini dan akan tersedia kurang lebih di bulan Juli. Tapi stay tune aja, nanti saya akan bahas Holy Land Lark Max 2 di video berikutnya. Untuk Kotara FM yang tertarik membeli Holy Land Lark A1 itu tersedia menjadi 3 SKU dan juga 2 warna. Yang pertama adalah paket combo version, di mana Kotara FM mendapatkan 2 receiver, yaitu receiver Type-C dan juga iOS. Lalu yang kedua, seperti yang saya punya, ini adalah Mini Duo Type-C, dan yang ketiga adalah Mini Duo Type iOS. Karena Lark A1 ini diperuntukkan untuk smartphone, jadi jangan sampai salah beli receivernya. Kebetulan yang saya beli ini adalah Mini Duo Type-C yang harganya itu masih di bawah 1 juta. Kalau nggak salah di 800 ribuan. Kapan lagi punya mic sekelas Holy Land tapi masih di bawah 1 juta? Ini kesempatan kalian untuk memiliki mic Holy Land Lark A1. Nah, kenapa sih bro nggak beli yang combo receiver? Nah, kebetulan channel ini belum disupport ataupun di-endorse, jadi semua unit yang saya bahas ataupun saya buat kontennya masih menggunakan uang pribadi saya sendiri. Lama-lama habis duit saya buat bikin konten. Tapi gini, Holy Land Lark 1 ini memang pantas mendapatkan title yang paling murah dari seluruh lineup Holy Land. Kenapa? Karena kalau kita beli yang seri M1, M2, ataupun M2S yang khusus smartphone, itu harganya masih di kisaran 1,5 jutaan. Makanya A1 ini menjadi yang paling murah di seluruh lineup Holy Land. Nggak pakai lama lagi, yuk kita coba unboxing apa aja isi di dalam box ini. Setiap pembelian Holy Land Lark A1 di Kotara ya, kalian akan langsung mendapatkan kartu garansi dari PT Denka Pratama. Ya, di bawah juga ada tulisan PT Denka Pratama. Lalu boxnya tertulis yang saya punya Lark A1 Mini Duo Type-C. Ya, kelihatan seperti ini ya. Boxnya cukup kecil. Di samping sini kita bisa lihat cara penggunaannya. Dan juga ada 8 spek dan fitur di Holy Land Lark A1. Oke, langsung aja kita unboxing. Nah, pertama kalau dalam boxnya langsung kita bisa scan barcode untuk manual guidebooknya. Tapi buat Kotara FM yang males baca, jangan di skip video ini, nanti saya akan ajarin cara setupnya dan cara tutorial menggunakan Holy Land Lark A1. Lalu di sini juga dikasih tahu bagaimana cara menggunakan Holy Land Lark A1 yang benar. Jadi pastikan mic-nya itu menghadap ke atas atau ke mulut saya. Lalu kita langsung dihadiri dengan kartu seperti biasa ya, Holy Land, we are here for you. Lalu di belakang juga ada packing list apa aja yang kalian dapat di dalam box ini. Jadi bisa di make sure apakah ada yang missing parts atau enggak. Lalu juga ada manual guidebooknya. Ingat, kalau pengen tahu jangan di skip video ini, nonton sampai habis, nanti saya akan ajarin cara pakai dan tutorial menggunakan Lark A1. Langsung kita ketemu dengan produknya, ini dia. Ini charging case-nya, dan di belakang juga sudah ada Type-C, yang dimana kalian bisa langsung colok untuk sambil charging aja. Dan begitu kita buka, kita langsung melihat ada 2 mic wireless, 1 dan 2, dan juga receivernya Type-C. Dan di dalam sini juga masih ada, jangan lupa, seperti biasa, masih ada pouch dari Holy Land. Yang pasti dalamnya ada, kita coba cek ya. Dalamnya ada apa? Oh, di sini ada 2 dead cap. Lalu kita juga mendapatkan kabel charging A to C. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita bisa masukin semuanya ke dalam pouch ini? Coba ya, biar kita bisa carry kemana-mana dengan mudah. Tutup, kita masukin, ya, seperti ini. Lalu kabel charger masih bisa kita masukin ke samping, masih muat nih. Lalu dead cap-nya kalau mau pakai 2 mic masih bisa kita taruh di atas. Kita kunci. Nah, ternyata masih muat ya. Jadi
si pouch-nya ini masih bisa untuk membawa semua aksesoris dan juga unitnya. Kita tinggal bawa aja, masukin ke dalam kantong. Keren ya? Walaupun termurah, HoloLens masih menjunjung tinggi standar mereka. Lark A1 itu sudah merekam di 24 bit, ini sama seperti M2 dan juga M2S. Kita tahu semakin tinggi bitnya, hasil suaranya semakin jelas dan juga semakin clear. Beratnya hanya di 8 gram saja, sudah memiliki fitur Auto Limit Clip Protection, ada 3 level Noise Intelligence, sudah ada 6 level gain adjustment, bisa merekam sejauh 200 meter, tapi ingat itu harus clear tanpa ada halangan orang lewat ataupun adapun mobil. Satu unit ini bisa merekam selama 9 jam dan dengan menggunakan fitur Noise Intelligence-nya bisa kita pakai selama 6,5 jam dan dengan charging case-nya bisa up to 54 jam dan kita bisa charge 2 kali sampai full. Wow, ini lebih lama dibanding M2 dan juga M2S kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah mereka cuma 30 jaman deh. Lalu ada 2 fitur terbaru yaitu EQ dan juga Reverb Adjustment. Wow, mic ini sih bener-bener impresif banget. Mungkin ini menjadi yang terbaik di kelasnya yang khusus smartphone. Dan saya juga penasaran untuk coba fitur terbaru mereka yaitu EQ preset dan juga si Reverb Adjustment. Seperti apa kira-kira hasilnya nanti ya. Stay tune, nanti kita akan coba. Nah, sekarang saya akan ajarin cara setupnya. Oke, cara setupnya mudah, Kotra FM. Ini karena Type-C, Android, tinggal colok aja. Plug and play. Tapi ingat, kita harus download aplikasi Lark Sound dulu kalau kita mau menggunakan si A1 ini. Kita bisa download kalau di Android di Play Store, kalau di iOS seperti biasa di App Store. Begitu kita sudah download, kita tinggal masuk ke dalam aplikasinya dan dia akan langsung otomatis terconnect. Otomatis ya. Ya, kita oke aja dan dia langsung otomatis terconnect. Nah, ini kalau biru, lampu biru dan biru seperti ini artinya sudah terkoneksi. Kita bisa langsung lihat ini sudah menyala ya. Nah, cara matiinnya mudah. Kita tinggal tahan tombol yang di tengah, kita tahan aja dan dia akan mati. Itu kurang lebih sama 3 detik. Nah, ini flashing blue ya, artinya belum terkoneksi. Cara nyalainnya juga sama, kita tinggal tekan tombol yang di tengah ini, kita tahan selama 3 detik, 1, 2, dan 3. Nah, begitu sudah warna biru, artinya kita sudah terkoneksi, makanya soundbar-nya sudah ada. Fitur pertama, kalau kita tekan tombol ini 1 kali, itu untuk mengaktifkan noise reduction-nya. Untuk menonaktifkannya, kita tekan tombol ini sekali lagi, dan dia akan mati. Kita juga bisa menekan tombol warna kuning yang ada di bawah, di receiver-nya ini untuk mengaktifkan noise reduction. Kita tekan tombol sekali, 1. Nah, dia berubah warna menjadi hijau yang artinya noise reduction-nya juga sudah on. Dan kita juga bisa melihat di bagian bawah receiver-nya ini sudah ada Type-C yang bisa kita colok pada saat kita melakukan live streaming ataupun bikin konten agar HP baterai kalian tidak habis. Nah, kita tekan sekali lagi untuk menonaktifkannya. Sekarang kita bisa menekan tombol ini 2 kali. Apa yang akan terjadi? Itu kita akan langsung memute kita punya transmitter dan akan berubah warna menjadi warna merah kalau kita tekan 2 kali. Untuk menonaktifkannya juga sama. Tinggal tekan 2 kali untuk menonaktifkannya. Dan ini masih ada satu fitur yang hanya bisa dipakai di Apple, di produk Apple. Nah, kebetulan karena receiver-nya Type-C, saya harus beli converter. Nah, buat teman-teman yang punya kasus seperti saya dan pengen dipakai di produk Apple ataupun iPhone mereka, bisa beli converter, tapi ingat jangan salah beli converter. Harus lihat di bagian belakangnya itu untuk headphone dan juga wireless mic. Kita masuk ke aplikasinya, Lark Sound, dan dia akan langsung otomatis terkoneksi setelah kita colok receiver-nya. Nah, langsung auto connect ya. Nah, ini juga sudah terkoneksi, berarti ini sudah masuk ya. Dan sekarang saya akan coba fiturnya. Jadi kita masuk ke video. Nah, ini saya tekan tombol yang di tengah 3 kali. 1, 2, 3, dan dia bisa melakukan start recording. Nah, ini dia, udah start recording. Ya, udah start recording.
Lalu saya tinggal tekan tombol ini 3 kali untuk menonaktifkannya atau untuk stop recording. 1, 2, 3. Berhasil. Note, fitur tekan tombol 3 kali ini hanya memang bisa dilakukan untuk produk Apple saja ataupun di iPad. Kenapa? Karena kita bisa lihat di dalam boxnya ini tertulis made for iPhone dan juga iPad. Jadi fitur tekan tengah 3 kali itu hanya bisa produk ini saja. Di Android sayang sekali belum bisa, hanya tekan 1 untuk noise reduction dan 2 untuk mute. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam aplikasi Lark A1. Di pojok kanan paling atas ini adalah setting. Kita bisa tekan tombol ini, lalu kita bisa melihat versinya, apakah kita bisa cek untuk update. Coba kita cek untuk update ya. Berarti sudah firmware terbaru. Lalu kita bisa masuk ke user manual di sini, di mana kalian bisa membaca manual guidebooknya. Lalu di sini kita bisa melihat bahwa mic saya yang saya pakai ini sudah kondisi baterai 100%. Di sini juga sudah ada mic soundbarnya warna hijau. Ini kalau saya coba teriak, "Hoi!" Ini susah banget untuk masuk ke soundbar warna merah karena sudah memiliki fitur auto limit clip protection. Halo, halo. Nah, ini susah banget nih masuk ke merah. Saya udah teriak-teriak aja masih di warna kuning. Lalu kita juga bisa mengaktifkan noise reduction-nya. Di sini ada 3 level, ada weak, medium, dan strong. Ingat teman-teman, kalau kita ingin memilih level yang mana, memang kita harus masuk ke dalam aplikasinya, kita pilih salah satu yang kalian mau pakai. Misalkan contoh medium, berarti kalau kita tekan sekali lagi, itu dia akan langsung otomatis menggunakan level medium. Jadi untuk setting dan cara memilihnya harus melalui aplikasi. Lalu di sini juga ada volume adjustment dari yang 1 sampai ke 6. Ini artinya apa? Semakin tinggi volume adjustment-nya, semakin keras suara yang dihasilkan. Dan ingat, untuk memilih volume adjustment juga harus masuk ke dalam aplikasi. Jadi kalau kita sudah set di 5, by default kita selalu menggunakan di level 5. Lalu di sini juga kita bisa memilih channel mono ataupun stereo. Mono itu cocok kalau kita melakukan monolog seperti ini sendiri aja, tapi kalau pada saat melakukan podcast atau untuk berdua, kita bisa masuk ke stereo. Jadi untuk memilih channel juga harus melewati aplikasi. Tapi karena saya sendiri, sekarang saya masuk ke mono aja. Nah, lalu di sini ada 2 nih yang saya bilang ya. Ada 2 fitur yang hanya dimiliki oleh Lark A1, yaitu ada EQ adjustment yang memiliki 3 preset, 3 preset ya. Ada yang balance, ada yang low dan bright. Lalu juga ada reverb adjustment. Di sini juga ada 3 level, small, medium, dan juga large. Nah, buat yang belum tahu apa sih arti dari EQ adjustment ini? Nah, ini coba saya jelasin ya. EQ adjustment adalah tombol pengatur suara supaya suara kita itu jatuhnya lebih natural dan enak didengar. Nah, di sini ada 3 level yang nanti saya akan coba hasilnya seperti apa. Dan untuk si reverb adjustment ini gunanya adalah untuk bikin depth atau bikin suara audio kita tuh lebih vibrant dan juga lebih immersive. Ini cocok banget buat live video dan juga live singing. Seperti kayak efek gema gitu, jadi bikin suara terdengar seperti di ruangan besar atau kecil. Menurut produk spesialis dari Holy Land, yang small ini best for basic recording ataupun untuk short video. Yang medium ini best untuk audiobook, podcast, dan juga untuk video production. Sedangkan yang large ini cocok banget kalau untuk live singing pada saat untuk bernyanyi ya, untuk live singing. Lalu di sini kita juga bisa atur power off-nya. Jadi misalkan saya pasang never nih, saya nyala, kondisi nyala, dia nggak akan mati nih. Tapi kalau misalkan saya pasang di 15 menit, kondisi nyala dan tidak aktif saya gunakan, dia akan langsung otomatis mati di 15 menit. Lalu di sini juga kita bisa bisa mematikan indikator light switch-nya ya. Kita bisa matiin. Nah, mati ya. Jadi indikator nyala ataupun noise reduction nyala ini juga mati. Jadi ini cocok banget buat temen-temen yang mau bikin konten diam-diam ya.
kalau nggak mau. Dan ini walaupun mati, kita bisa lihat soundbar-nya masih menyala ya. Intinya kalau kalian ingin memilih noise reduction-nya di level mana, pastikan dulu masuk ke dalam aplikasi. Kalau kalian ingin mengatur EQ presetnya yang satu mana, dan juga reverb adjustment yang satu mana, pastikan juga harus masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu baru melakukan shooting. Oke, dan yang terakhir, ini kita bisa melihat bahwa indikator lampu yang ada di dalam charging case ini hanya ada satu warna. Ada 3 warna. Ada warna putih. Jadi saya sarankan, kalau sudah berwarna merah, boleh langsung di-charge. Kalau masih putih seperti ini, ya kondisi masih aman. Sebelum kita nonton hasil tes audio saya lupa ngajarin gimana cara pasang dead cap-nya. Nah, ini kita tinggal ambil, ini cukup lumayan gampang cara pasangnya, tinggal kita colok aja, seperti ini. Nah, seperti ini nih, ya, gampang kan pasangnya? Kekurangannya ya cuman ini gampang copot aja, saya berasa kayak karetnya ini kurang dalam, jadi gampang copot kalau kita pakai di kondisi outdoor. Tapi cara pasangnya tidak sesulit si HoloLens M2. Lalu cara pakai mic ini, karena ini menggunakan sistem magnet mount, menurut produk spesialis HoloLens, cara penggunaan mic-nya, kalau suaranya besar seperti saya, kita bisa taruh di tengah seperti ini. Ya, tapi kalau suaranya soft, bisa lebih dekat seperti yang kayak si M2S. Sayangnya, kita nggak dikasih lanyard seperti M2. Saya sebenarnya kurang suka kalau menggunakan sistem magnet mount seperti ini. Tapi berhubung saya masih punya aksesorisnya si M2, nah ini saya sedang pakai nih kalung ini nih. Ini saya suka banget kalungnya si M2. Nah, jadi saya bisa tinggal pasang di sini. Jadi kalau saya copotin, saya nggak perlu nyari magnet belakangnya nih. Saya tinggal tek. Nah, enak nih. Nah, yang penasaran dengan hasil suara saya menggunakan HoloLens Arc 1, yuk langsung aja nonton video berikut ini. Oke teman-teman, hari ini saya sedang menggunakan mic terbaru dari HoloLens, yaitu HoloLens Arc 1 yang khusus smartphone. Dan ini hasil suaranya tanpa menggunakan dead cap di kondisi outdoor, yang belakang berisik dan juga lumayan ada angin, tapi nggak terlalu kenceng. Habis ini kita akan tes menggunakan dead cap-nya seperti apa hasil suara saya. Nah, sekarang saya sudah menggunakan dead cap-nya. Menurut produk spesialis HoloLens Arc 1, cara menggunakan mic yang baik dan benar seperti ini. Apabila kalau suaranya keras, tapi kalau suaranya agak soft, mic-nya bisa didekatkan lebih kemari. Berhubung suara saya agak kencang, makanya saya agak taruh ke bawah. Oke, Kotar FM, sekarang saya akan tes noise cancellation-nya HoloLens Arc 1. Ini kebetulan dead cap-nya saya nggak pasang karena ini ringkih banget, sering jatuh. Jadi saya tes tanpa menggunakan dead cap-nya. Sekarang cara mengaktifkannya cukup mudah. Kita tinggal tekan tombol di sini 1 kali aja, dan dia akan berubah warna. Menjadi warna hijau, yang artinya noise cancellation-nya sudah aktif. Sekarang ini kita lagi tes di level low. Bagaimana? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, Kotar FM, sekarang kita akan tes level 2-nya noise cancellation di HoloLens Arc 1. Cara mengaktifkannya, selain kita tekan tombol ini sekali, kita juga bisa menekan di receiver-nya, tekan sekali untuk menonaktifkan noise cancellation-nya. Dan kalau sudah berubah warna menjadi warna hijau, artinya sudah aktif, dan sekarang kita ada di level medium noise cancellation. Kotaraya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi. Apakah suara saya cukup terdengar dengan jelas? Sekarang kita akan coba ke level 3. Kita akan masuk untuk testing di level 3. Tolong dipencet receiver-nya untuk menonaktifkannya. Nah, sekarang kalau sudah berubah warna jadi hijau, artinya sudah menjadi level 3 yang paling tinggi noise cancellation di HoloLens Arc A1. Kira-kira suara saya masih terdengar dengan jelas atau tidak? Dan ini anginnya lumayan kenceng nih. Dan saya tanpa menggunakan dead cap. Kotaraya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi. Belilah Arc A1 di Kotaraya. Oke? Oke, sekarang tes sampel kedua. Sekarang saya menggunakan dead cap. Sekarang kita akan coba mengaktifkan noise reduction-nya level low. Seperti apa hasil suaranya di kondisi outdoor. Tolong dinyalain. Nah, jadi kita bisa menekan tombol warna kuning di receiver untuk mengaktifkan noise reduction. Dan sekarang adalah suara saya menggunakan noise reduction di level low. Di kondisi outdoor, tadi ada mobil barusan lewat, ada motor juga. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Sekarang kita akan coba tes yang di level 2 di kondisi outdoor. Tinggal tekan lagi di warna kuning.
di receiver. Sekarang sudah aktif level 2 noise reduction-nya. Kurang lebih suara saya seperti ini. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Apakah pesan saya terdengar dengan jelas? Oke, sekarang kita akan coba sampel tes menggunakan noise reduction di level high. Jadi caranya mudah. Kita tinggal tekan tombol yang tengah ini untuk mengaktifkan noise reduction di level high. Nah, buat Kotara FM yang ingin memindahkan level low, medium, atau high, harus memang melewati aplikasinya. Jadi kita masuk ke aplikasinya, kita pilih level yang kita mau, kita tekan, misalkan contoh yang high, dan mengaktifkannya, tekan tombol yang tengah, atau di receiver yang kuning untuk mengaktifkannya. Sama juga, menonaktifkannya juga sama, tinggal tekan tombol ini sekali, akan berubah warna menjadi hijau, ataupun di receivernya. Kurang lebih seperti itu informasinya. Apakah yang saya sampaikan terdengar dengan jelas? Nah, karena HoloLens A1 sudah merekam di 24 bit dan juga sudah memiliki fitur auto clipping, mari kita coba tes apakah fitur ini berfungsi. Halo, nama saya Kenny. Saya sudah sengaja mendekatkan mic-nya ke mulut saya agar suara saya semakin keras, biar nanti audio barnya menjadi warna merah. Karena sebenarnya agak sulit untuk menaikkan audio barnya menjadi warna merah. Tapi ini saya coba, saya teriak-teriak. Nah, nanti kita coba bisa melihat hasilnya seperti di video berikut. Tapi sebelum kita masuk ke video berikut, fitur auto clipping ini fungsinya adalah apabila saya menaikkan suara saya seperti ini, tapi tetap didengarnya enak dan konsisten dengan nada yang seperti sekarang saya gunakan. Oke, ini saya lagi coba fitur terbaru. Nggak tahu ini terbaru atau tidak, karena di M2 dan di M2S nggak ada fitur EQ yang ada presetnya balance, low, dan juga bright. Sekarang saya lagi tes di level yang low, dan seperti ini suara saya. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Oke, Kota FM, jadi kalau kita ingin mengatur EQ presetnya, kita masuk ke aplikasi, kita tinggal tekan, atau kita tinggal pilih mau low, bright, atau yang balance. Nah, sekarang ini saya sedang ada di level yang balance. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan videografi dan juga fotografi Anda. Habis ini kita akan coba langsung ke yang terakhir, level 3, yaitu bright. Oke, sekarang saya sedang menggunakan level 3, yaitu yang bright. Jadi saya penasaran dengan hasil suara saya menggunakan EQ preset ini. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Habis ini kita akan langsung tes coba di outdoor. Jadi ini kita mau buat tes indoor versus outdoor. Yuk, gas kita ke outdoor habis ini. Testing kedua, sekarang saya sudah di outdoor menggunakan dead cap tanpa menggunakan fitur noise reduction-nya. Ini saya masih menggunakan EQ preset yang low dan suara saya di outdoor seperti ini. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Oke, Kota FM, sekarang saya sudah menggunakan EQ preset yang balance di kondisi outdoor dan ada angin, makanya saya menggunakan dead cap. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Buat teman-teman yang tertarik dengan HoloLens A1, Kota Raya sudah tersedia. Oke, sekarang kita sudah menggunakan EQ preset bright dan suara saya seperti ini di kondisi outdoor, ada mesin dan juga lalu lalang kendaraan. Kota Raya adalah toko kamera yang melengkapi kebutuhan fotografi dan juga videografi. HoloLens A1 sudah tersedia di Kota Raya, dan buat teman-teman yang pengen coba, demo unit sudah ready untuk dicoba-coba ataupun buat konten buat Kota Raya fan. Nah, itu dia. Kelebihan menggunakan LARC A1, khusus pengguna Apple ataupun iPhone, kita bisa tekan button yang tengah itu 3 kali untuk start recording. Ini saya lagi mencoba reverb adjustment yang ada level low, medium, dan juga high. Sekarang kita lagi di level low. Saya penasaran seperti apa sih fitur ini, karena fitur ini belum ada di M2 ataupun di M2S. Saya tekan lagi ya 3 kali untuk stop recording. 1, 2, 3. Oke, sekarang saya sedang tes reverb adjustment-nya di level medium. Nah, menurut pengertian dari reverb ini adalah, ini sepertinya untuk menambahkan kedalaman suara kita. Makanya di sini ada fitur reverb adjustment yang ada 3 level, dari yang low sampai high, sekarang yang di level medium. Kira-kira suara saya seperti apa ya setelah menggunakan fitur ini?
Testing, sekarang saya menggunakan yang level large, jadi suara saya seperti ini. Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi. Khusus pengguna Apple atau produk iPhone, kita bisa menekan tombol ini 3 kali untuk melakukan start ataupun stop recording. Saya akan kasih contoh ya, saya akan tekan ini 3 kali. Oke, saya tekan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Halo Kotar FM, sekarang saya lagi menggunakan produk terbaru dari Holy Land yaitu Lark A1. Di sini sedang saya tes di kondisi outdoor. Seperti teman-teman dengar di belakang saya ada suara mesin dan juga lumayan berangin. Nah ini saya menggunakan mic-nya tanpa menggunakan si dead cap-nya. Oke Kotar FM, sekarang saya sudah di Glodok. Berhubung tadi tes pertama nggak gitu banyak angin, sekarang saya sengaja berdiri di depan kipas angin yang anginnya langsung menghajar ke mic saya. Dan ini saya sudah menggunakan dead cap. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Oke. Udah rekam kok. Oke. Berhubung di belakang lagi ada yang tes audio, kita langsung ya tes fitur noise cancellation-nya yang level 1 seperti ini. Ya, dimatiin. Nah, fiturnya udah nyala. Di belakang saya lagi ada tes audio. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Sekarang kita akan tes yang level 2. Sekarang ini adalah yang level 2. Belakang masih tes audio. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Habis ini kita langsung tes yang ketiga. Oke, ini dia level noise cancellation yang paling tinggi yang sudah saya aktifkan. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Saya lagi di Glodok. Itu dia tokonya Kota Raya di ujung sana. Kota Raya adalah toko kamera yang memenuhi kebutuhan fotografi dan juga videografi Anda. Bagaimana hasil tes noise reduction-nya? Semoga hasil tes audio yang sudah saya lakukan cukup men-showcase kehebatan si Holy Land Lark A1. Menurut saya, di harganya ini barang worth it banget untuk kelas smartphone. Ini buat saya sih keren banget, worth it banget, speknya juga ada banyak. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk membeli si Holy Land Lark A1. Untuk fitur EQ dan reverb adjustment ya, menurut saya cocok di kondisi indoor. Kalau outdoor kayaknya kurang kelihatan hasil efeknya seperti apa. Kekurangannya cuma satu, itu adalah bagian dead cap-nya aja. Saya ingat pas saya beli Holy Land M2, pasang dead cap-nya pun susah. Tapi kalau yang di A1 ini pasangnya gampang, cuman gampang copot. Kayaknya karetnya kurang dalam aja. Nah, buat Kotar FM yang penasaran atau pengen coba-coba dulu membeli, datang aja langsung ke Kota Raya karena kita sudah memiliki demo unitnya yang bisa kalian coba-coba langsung sebelum membelinya, biar pasti. Karena kita tahu kondisi ekonomi kurang baik, jadi kita harus spend uang dengan bijak. Jadi kalau pengen coba-coba, langsung aja datang. Kita punya demo unitnya, bisa kalian coba-coba dulu. Nah, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.